Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Vina Diviana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan guru penggerak di modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pembelajar yang merdeka, kita perlu menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso tutwuri handayani, dan selalu meningkatkan kompetensi dengan terus belajar dan memperbaiki diri. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang berkualitas dan menghargai keberagaman siswa. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani dan anak-anak seperti biji tumbuhan. Dalam proses menuntun anak, diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di samping itu, pendidik juga menuntun agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar dan memperbaiki laku anak. Sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak. Sangat penting bagi kita selalu pendidik dalam mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang selalu menjadi motivasi bagi para guru untuk meningkatkan semangat dalam mendidik. Dengan era globalisasi yang sangat membutuhkan guru yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif dalam mendidik siswa untuk menghadapi tantangan pada zamannya. Pemahaman diri tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa yang pertama, pemahaman tentang siswa ibarat kertas kosong yang bisa kita tulis sesuai kemauan guru. Proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Artinya siswa hanya menjadi objek dalam pembelajaran di kelas. Saya seringkali menggunakan metode ceramah, sehingga anak hanya diam atau pasif. Sehingga kurang memahami karakteristik siswa, sehingga menyamaratakan kemampuan mereka tanpa memperhatikan perbedaan dan karakteristik anak. Rendahnya motivasi siswa terlihat dari mereka pasif dalam proses pembelajaran karena menggunakan metode ceramah, sehingga siswa menjadi tidak bersemangat karena tidak terjadi komunikasi dua arah. Sehingga pembelajaran menjadi tidak bermakna, bahkan menjadi tidak menyenangkan bagi siswa. 2. Pemahaman tentang pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Saya selaku guru hanya mentransfer ilmu dan mengabaikan aspek lain, yaitu aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya susun untuk memudahkan proses pembelajaran. Saya sudah menyusun pembelajaran untuk mengaktifkan siswa dalam kelas. Namun terkadang pada saat pelaksanaan, saya lebih dominan untuk memberikan pemahaman materi kepada siswa, sehingga mereka mempunyai sedikit ruang untuk memperoleh konsep pemahaman mereka sendiri, karena keterbatasan waktu pembelajaran. Pemahaman tentang pembelajaran perlu diupayakan menuntaskan target kurikulum. Saya berusaha menyelesaikan semua materi pelajaran sesuai dengan target waktu yang ditetapkan pada program semester, sehingga kurang memperhatikan bagaimana minat murid terhadap pembelajaran di kelas. Apakah mereka senang selama pembelajaran? Apakah mereka merasa antusias dan semangat mengikuti pembelajaran? Terkadang pertanyaan-pertanyaan ini luput dari perhatian saya.
Pemahaman tentang siswa kurang mampu menangkap makna materi pelajaran yang saya sampaikan di kelas, dan siswa kurang disiplin selama kegiatan belajar di kelas. Hal ini terlihat dari beberapa siswa tidak mengerjakan tugas yang saya berikan dan menjawab pertanyaan dari soal yang saya berikan dengan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Meskipun saya telah menerapkan metode blended learning, namun hasilnya belum maksimal karena saya tidak pernah menggali terlebih dahulu latar belakang budaya murid saya. Pemahaman tentang pemberian tindakan tegas dengan cara menghukum murid dapat merubah perilaku murid. Hukuman bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya akan menunggu sampai tugas mereka selesai walaupun pembelajaran telah usai. Selain itu, untuk siswa yang selalu ribut dan usil terhadap teman sekelasnya, saya akan memberikan hukuman memisahkan tempat duduknya. Dan tidak jarang, saya melakukan kesalahan selain menghukum, yaitu saya pun memarahi mereka. Selanjutnya, pemahaman tentang tugas saya sebagai seorang guru lebih cenderung mengedepankan dominan kognisi. Saya maupun siswa sama-sama tertimpa beban materi pelajaran, tersita waktu, pikiran, dan tenaga untuk urusan kognitif. Akibatnya, sebagus apapun materi dan pengajaran, proses penyampaiannya terjebak dalam kerangka teoritis. Artinya, aktivitas pengajaran jatuh pada urusan teknis dan mekanis. Minim sekali upaya ke arah internalisasi nilai-nilai atau refleksi atas nilai-nilai. Akibat yang lebih lanjut dari dominasi kognisi dalam materi pengajaran, output pendidikan pun tidak utuh, tidak memiliki integritas, punya akal tapi tidak punya kepekaan hati, punya pengetahuan tapi miskin nilai. Pemahaman tentang pembelajaran akan lebih memudahkan bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran menggunakan buku guru. Padahal ada beberapa bagian dalam buku tersebut yang mungkin kurang tepat jika saya terapkan di lingkungan tempat saya mengajar. Siswa belum optimal dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Mereka belum mengembangkan kompetensi keterampilan abad 21 secara maksimal. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. 1. Pendidikan sebagai tuntunan. Mengubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Menuntun siswa dalam mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal. Dengan pendekatan personal, guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap siswa, sehingga mampu menuntun perkembangan dan bakat siswa secara maksimal. Saya harus memberikan keteladanan dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku, karena siswa belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Saya kini lebih memahami pentingnya membimbing siswa untuk menjadi pengejar ilmu sendiri. Saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi penemuan dan pemecahan masalah oleh siswa. Saya memberikan mereka lebih banyak otonomi dalam belajar mereka. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus memahami terlebih dahulu kedua kodrat tersebut pada diri siswa saya. Saya harus lebih menggali latar belakang keluarga dan budaya mereka. Saya harus memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada murid untuk berkarya. Saya harus menghadirkan merdeka belajar bagi siswa saya di kelas. Sebagai seorang pendidik, saya harus berperan membimbing dan mengarahkan, sedangkan murid harus tumbuh sesuai minat bakatnya. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, kemampuan yang unik.
yang berbeda satu sama lain, sehingga saya harus mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. 3. Menghamba pada anak. Sebagai pendidik, saya harus mengedepankan pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa atau student center, sehingga siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan mampu mengkonstruksikan pengetahuannya. 4. Prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas saya sebagai guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Saya harus menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meneliminasi sifat atau tabiat buruknya. 5. Pendidikan budi pekerti. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa perlu dipupuk agar anak mencapai keselarasan hidup. Penanaman budi pekerti harus diterapkan sedini mungkin agar anak dapat bersikap dan bertutur kata sopan dalam kegiatannya sehari-hari. 6. Pendidikan dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa minat siswa terhadap kebudayaan harus dipupuk melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nilai-nilai kearifan lokal juga konsisten diterapkan dalam pembelajarannya. Murid juga didorong memiliki kemauan untuk belajar sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan akar budayanya. Langkah penerapan untuk mewujudkan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut langkah-langkahnya. 1. Mengembangkan pembelajaran yang aktif. Saya merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, misalnya menggunakan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau simulasi untuk membantu siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran. 2. Menghargai keberagaman. Saya memastikan lingkungan kelas saya merangkul keberagaman siswa, baik dari latar belakang, budaya, kemampuan, atau minat. Saya berusaha untuk memasukkan materi yang mencerminkan beragam perspektif dan menghormati keunikan setiap siswa. Salah satunya dengan merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. Merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan, membuat kesepakatan kelas di kelas, mengenali siswa dan latar belakang dengan home visit. 3. Fokus pengembangan karakter. Selain pembelajaran akademis, saya akan mencari peluang untuk mengembangkan karakter siswa. Ini dapat dilakukan melalui diskusi tentang nilai-nilai, proyek sosial, atau bahkan melalui contoh tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengutamakan aspek budi pekerti dalam pembelajaran. Saya akan mengajar dengan hati dan pikiran, mengayomi dan menyayangi semua siswa. Saya akan menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingarso Mangunkarso, Tutburi Handayani. Menjalin komunikasi dengan siswa. Meningkatkan komunikasi dengan siswa, mendengarkan aspirasi dan hak khawatiran mereka, serta memberikan mereka ruang untuk berbicara. Saya akan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan siswa untuk memahami kebutuhan dan perkembangan mereka. Mendorong lahirnya pemikiran kritis. Saya merancang pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan merangsang diskusi yang mendalam. Saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pandangan yang berbeda dan berdebat dengan sopan. Saya akan membuat kesepakatan kelas bersama siswa dengan menampung masukan dari mereka, sehingga akan tercipta proses pembelajaran yang diinginkan bersama siswa. Menggunakan teknologi pendidikan dengan bijak.
Saya akan memanfaatkan teknologi pendidikan untuk memperluas akses dan memperkaya pembelajaran, tetapi memastikan juga bahwa penggunaan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Menerapkan konsep merdeka belajar memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing sesuai kodrat. Pendidikan yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik selalu saya teladankan kepada siswa dengan melakukan pembiasaan di sekolah, seperti berdoa di awal dan di akhir kegiatan, bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, yaitu melatih kerjasama dan gotong royong, sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah, lebih berempati dengan teman seperti menengok teman yang sakit atau sedang berduka. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan dalam mewujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.